Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo masih membahas mengenai pemadanan NIK dan juga NPWP serta SPT tahunan. Baik Mas, tentunya kita sudah banyak banget nih membahas mengenai NPWP dan pemadanan nih antara NIK dan juga NPWP. Mungkin sebelumnya juga kita punya, tadi sempat disinggung ya, bahwa ada yang namanya NPWP efektif dan tidak efektif nih. Nah itu seperti apa sih Mas Hilman, boleh dijelaskan NPWP yang tidak efektif ini apakah tetap akan membayar pajak ataukah seperti apa, dan juga harus pemadanan nih secepat mungkin? Jadi wajib pajak itu kalau ada statusnya efektif non efektif itu kalau misalkan kita sering maksudnya rutin lapor pajak terus menjalankan kewajiban perpajakannya, itu akan status NPWP kita kan akan aktif terus. Tapi apabila kita tidak melapor SPT dalam jangka waktu tertentu, itu nanti bisa juga otomatis statusnya menjadi non efektif gitu ya. Nah kalau untuk antara kalau misalkan efektif harus segera pemadanan, nggak cuma NPWP yang efektif saja, efektif dan non efektif itu juga tetap harus melakukan pemadanan NIK gitu. Hanya perbedaan antara NPWP aktif dan non efektif itu adalah dari segi kewajibannya. Jadi kalau misalkan contoh pensiunan nih, kita dari PNS terus sudah pensiun, itu bisa melakukan permohonan non efektif ya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunan setiap tahun gitu. Karena pada dasarnya penghasilannya kan ini ya sudah di bawah PTKP, sudah di bawah PTKP, dan juga nggak cuma pensiunan yang sudah tidak lagi bekerja, bahkan penghasilan kita kalau misalkan di bawah PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi kurang lebih definisinya itu adalah penghasilan minimum. Jadi kalau misalkan penghasilan kita di bawah PTKP itu juga kita bisa mengajukan non efektif. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi melaporkan SPT tahunan. Jadi itu adalah pilihan ya bagi wajib pajak untuk memilih agar status NPWP-nya itu aktif terus atau dinonefektifkan. Nah, tapi ada catatan, ketika kita menonefektifkan NPWP kita, itu kita tidak bisa memakai NPWP kita untuk keperluan administrasi layanan perpajakan maupun administrasi lain di luar perpajakan. Contohnya tadi pengurusan peminjaman pengajuan KUR di bank. Itu kalau misalkan status kita non efektif, itu kita perlu mengajukan permohonan pengaktifan kembali WP NE. NE itu non efektif seperti itu, supaya statusnya aktif dan bisa dipakai untuk administrasi. Kurang lebih seperti itu perbedaan antara NPWP yang efektif atau non efektif seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa ini bukan masalah kita sudah pensiun atau tidak pensiun, tapi ini mengenai penghasilan yang kita dapatkan ya Mas ya. Jumlahnya. Benar, jumlahnya. Walaupun sudah tua mungkin sudah pensiun tapi masih berpenghasilan, itu tetap ya Mas ya. Tetap aktif, bakal tetap efektif gitu ya. Jadi tidak sembarang juga tentunya ya bisa dikatakan tidak non efektif ini juga gitu ya. Nah untuk pelaporannya sendiri kita harus melaporkan untuk permohonan gitu. Iya. Permohonan untuk menonefektifkan seperti itu. Benar. Jadi nggak langsung otomatis ya. Jadi bisa otomatis kalau misalkan dalam beberapa tahun nih tidak melaporkan, itu bisa juga secara jabatan nih oleh kantor pajak atau oleh DJP di non efektifkan seperti itu bisa juga. Karena jangka waktu. Iya, karena apabila dinilai dari DJP-nya itu masuk kategori ini WP di non efektifkan saja, itu bisa
dilakukan jabatan oleh DJP seperti itu. Karena di DJP kita punya pengawas, jadi wajib pajak mungkin kan setelah melakukan kewajiban perpajakannya ada yang sudah oke, ada yang belum. Nah ternyata ada yang nggak pernah lapor nih selama berapa tahun, nggak pernah bayar. Itu dari pengawasnya nanti bisa mengecek apakah memang usahanya sudah tidak ada lagi dan lain-lain, dan mereka nanti bisa mengusulkan itu menjadi non efektif secara otomatis. Benar sekali. Dan mungkin kalau laporan SPT tahunannya menurun mungkin ya? Bisa SPT juga. tahunannya tidak dilaporkan 2 tahun berturut-turut biasanya. Jadi Kalau ada penurunan, Mas? kalau untuk penurunan tidak, karena Tidak kan ya? tetap ada, tetap ada pembayaran pajak, itu tidak masalah. Baik. Paling nanti pengawas akan melihat apakah penurunannya wajar atau tidak gitu. Kayak kemarin kan zaman COVID mungkin banyak yang turun ya, memang wajar ya. Tapi kalau misalkan kalau kita cek ternyata dia punya toko nih, wah tokonya selalu rame kok. Bukannya nambah sepi gitu ya, nambah rame, nggak mungkin kan pajaknya turun. Nah itu nanti pengawasnya yang akan mengecek hal tersebut. Benar sekali. Nah mungkin kita akan kembali lagi nih ke SPT tahunan. Ya, sudah kita menjelaskan mengenai pemadanan NIK dan juga NPWP, mungkin kita akan beralih ke SPT tahunan. Nah SPT tahunan ini seperti apa sih harus kita laporkannya? Bagaimana, kapan gitu ya, dan seperti apa laporannya? Benar. Jadi untuk SPT tahunan sendiri itu tergantung ya apakah kita NPWP orang pribadi atau NPWP badan hukum. Kalau kita NPWP orang pribadi itu dilaporkan paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi tahun 2023 nih lapor SPT kapan? Bukan tahun 2023 tapi di 2024 di tahun setelahnya. Paling lambat kapan? Tanggal 31 Maret. Untuk NPWP badan itu dilaporkan paling lambat di 30 April. Lalu apa sih yang dilaporkan? Yang dilaporkan di SPT tentu saja adalah penghasilan kita. Benar. Jadi kalau kawan pajak mau lapor SPT bingung ya, mau datang ke KPP, apa sih yang perlu kita siapkan? Siapkanlah data-data terkait dengan penghasilan kita. Kalau kita pegawai silakan bawa slip gajinya. Kalau kita usaha silakan kalau ada pembukuannya bawa laporan keuangan. Kalau belum melakukan pembukuan boleh pencatatan sederhana, omsetnya berapa tiap bulan. Lalu kawan pajak juga silakan bawa data-data terkait dengan harta dan hutang. Karena di SPT ternyata kita tidak melaporkan penghasilan saja, termasuk juga harta yang kita miliki, hutang yang kita miliki, semua dilaporkan di SPT tahunan. Mungkin kalau kawan pajak banyak yang khawatir ya Mas Irman ya, kok harus laporan harta ya, apa kena pajak lagi? Jangan khawatir kawan pajak, yang namanya harta itu bukan objek pajak penghasilan, tidak dikenakan pajak atas harta kita. Saya punya rumah yang nggak ada pajak penghasilannya, tapi untuk rumah kan sudah ada pajak tersendiri ya. Pajak bangunan Kita itu ya. punya PBB gitu. Kalau kita punya kendaraan ada pajak kendaraan, jadi nggak usah khawatir, itu cuma dilaporkan aja, nggak menambah pajak yang harus dibayar, karena pajak itu dihitung sesuai dengan penghasilan. Benar sekali. Seperti itu. Memang masyarakat Indonesia tentunya harus selalu diedukasi ya. Jangan sampai ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak ada nih. Seperti tagihan itu tadi ya Mas ya. Nah tapi kalau untuk SPT sendiri ini sifatnya wajib atau tidak sih? Mungkin dari Mas Hilman bisa menjelaskan? Kalau untuk SPT itu wajib ya, wajib kita untuk melaporkan gitu. Walaupun penghasilan kita tadi di bawah PTKP itu kita wajib melaporkan kalau kita mau NPWP kita itu aktif terus gitu. Dan juga untuk pelaporan SPT tahunan ini tidak bisa diwakilkan ya. Jadi harus diri kita sendiri yang datang ke kantor pajak atau bisa secara online ya, bisa secara online. Karena apa? Karena tadi menyangkut data pribadi, daftar harta, daftar hutang. Takutnya kalau misalkan diwakilkan atau diisikan oleh orang lain, itu datanya menjadi tidak valid ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena pada saat kita pelaporan SPT tahunan, itu di halaman terakhir kita harus Ada contrengan ya, persetujuan apabila data yang disampaikan itu tidak benar, itu akan ada konsekuensinya seperti itu gitu. Jadi untuk informasi saja bahwa SPT tahunan itu tidak bisa diwakilkan seperti itu. Benar, dan sifatnya wajib. Sifatnya ya. wajib karena ada juga ya sanksi administrasi nih kalau misalkan kita tidak lapor SPT. Seperti apa tuh saksinya? Sanksi administrasinya itu
berupa denda ya, denda administrasi. Kalau untuk orang pribadi itu 100.000, kalau untuk badan itu 1 juta rupiah per tahun ya. Tahun seperti Jadi itu. lumayan juga ya kalau sampai Iya. didenda ya. Itu kalau misalnya 2 tahun berarti dikali terus ya Mas ya. Benar. Ya, dia keluarnya setiap tahun hitungannya setahun 100.000, 2 tahun berarti 100.000, 5 100.000. tahun 500.000 ya. Kalau badan hukum 5 tahun 5 juta. Berdasarkan surat tagihannya. Surat tagihannya itu tahunan, tahun 2022, 2021, 2020 dan seterusnya. Wah, ini bahaya juga ya kalau nggak. Padahal itu hanya apa ya, simple banget ya kita datang dan juga melaporkan SPT ini. Dengan apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, penghasilan yang kita dapatkan hanya itu saja ya Mas ya, tidak repot. Dan yang agak khawatir tuh gini sebetulnya, orang-orang pada takut lapor SPT tadi ya, takut disuruh ada pembayaran pajak. Padahal sekali lagi pembayaran pajak itu kan dihitung dari penghasilan kita sih. Jadi tidak semua itu ada pajaknya. Jadi dilihat dulu penghasilan kita berapa. Banyak juga SPT tahunan itu hasil akhirnya nanti nihil. Mungkin kayak pegawai sebagian besar itu pasti tidak perlu bayar lagi, cukup lapor saja. Karena 1, penghasilan dia mungkin di bawah PTKP, 2 sudah dipotong perusahaan. Benar Biasanya sekali. seperti itu. Jadi kewajibannya itu cuma laporan doang. Dan kalau tidak lapor, malah jadi kena pembayaran, bayar denda tadi yang 100.000. Kan sayang ya. Benar. Atau bahkan ya pegawai-pegawai yang sudah dipotong pajaknya itu, mereka memiliki mindset kalau sudah dibayar berarti aman, padahal ada kewajiban lagi, harus lapor. Dan Benar. pelaporan itu adalah kewajiban kita sendiri sebagai pegawai, bukan kewajiban perusahaan. Melekatnya ke masing-masing orang ya. Ya. Kalau kita punya NPWP pribadi, artinya kita yang wajib melakukan pelaporan. Meskipun kadang-kadang di sebuah perusahaan atau instansi itu mungkin dibantu ya sama Benar bendaharanya, sama kantornya, itu ya silakan aja. Tapi kalau tidak lapor, yang kena efeknya siapa ya? Kita sendiri yang harus bayar denda tadi. Jadi harus kita sendiri yang aware ya atas Iya. SPT kita seperti itu. Baik, tentunya ini sangat penting ya untuk kita laporkan karena ini bukan berkaitan dengan tagihan tapi hanya dengan laporan saja. Nah, Mas Hilman sendiri nih seperti apa sih mungkin pencapaian yang sudah terjadi dengan pemadanan NIK dan juga NPWP selama hampir kurang 1,5 tahun ini Mas Hilman di Bengkulu dan di Lampung tadi ya? Ya, baik. Sobat. Kalau kita ini kan nginduknya di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung ya. Kalau dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sendiri per 24 Oktober 2023 kemarin itu sudah mencapai 81%. Ini terkait pemadanan data NIK menjadi NPWP ya. Atau setara dengan 1,8 juta NPWP dari 2,3 juta NPWP yang terdaftar yang telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Baik, jadi sudah banyak sekali nih pencapaian ya dan sudah menuju kata maksimal nih Mas ya. Kan semoga aja bisa 100% ya di akhir Benar. tahun ini ya. Amin, semoga bisa 100% dan semua masyarakat Indonesia bisa menyatukan satu identitas tadi. Baik, terakhir mungkin juga bisa diberikan informasi juga ya kepada masyarakat Bengkulu. Bagaimana nih dengan wilayah kerja Bengkulu 2 ini bisa kita mendapatkan informasi yang lebih gitu ya. Mungkin langsung ke kantor ataukah mungkin kita bisa menghubungi nomor-nomor dan website. Baik, untuk kawan pajak terutama yang ada di Bengkulu ya, itu untuk mendapatkan informasi terkait pemadanan NIK menjadi NPWP, pelaporan SPT atau bahkan terkait aturan-aturan perpajakan lainnya itu bisa melalui yang pertama kita datang langsung ke KPP terdekat atau bahkan KP2KP ya. Kalau di Bengkulu 2 itu kita punya 2 KP2KP. KP2KP Mana dan KP2KP Bintuhan. Jadi wajib pajak yang ingin mendapatkan informasi atau konsultasi kepada kami itu bisa langsung datang di jam layanan dan hari kerja kita Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Nah yang kedua itu bisa melalui telepon ke kantor pusat kita, Kering Pajak namanya, itu di nomor 1.500-200. Dan yang ketiga ada juga laman DJP online tadi ya di pajak www.pajak.go.id. Itu juga ada peraturan terbaru dan sebagainya ya. Yang ketiga ada juga laman YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat itu ada
sosial media kita ya, KPP Pratama Bengkulu 2 @pajakbengkulu2, duanya itu angka. Itu kita nggak cuma terkait peraturan-peraturan saja ya, kita juga sudah mengikuti tren lah, biar FYP itu kadang kita ada konten-konten mandiri dari KPP Pratama Bengkulu 2 yang kita sajikan kepada masyarakat Bengkulu ya, terkait konten-konten perpajakan. Dan yang terakhir bisa melalui WhatsApp nih yang biasa sering dipakai wajib pajak ya, karena tidak semua wajib pajak itu bisa langsung datang ke kantor ya. Itu kita ada layanan WhatsApp Helpdesk namanya. WhatsApp Helpdesk Bengkulu 2 dengan nomor 0821 7918 5405 ya. 0821 7918 5405. Dan itu layanan kita itu hanya melalui chat ya. Jadi wajib pajak kalau misalkan mau telepon silakan telepon ke nomor kantor saja. Tapi untuk layanan WhatsApp kita hanya melalui chat. Seperti itu. Benar sekali. Jadi banyak sekali ya para Sarananya ya. benar sarananya tentunya bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu kalau memang sulit waktunya untuk datang ke kantor, kita bisa melalui WhatsApp. Terus juga bisa ada websitenya juga ya. Apalagi mau Medsos informasi. kita juga Benar, ada ya. informasinya bisa didapatkan di media sosial. Tentunya banyak sekali. Tentunya kantor pajak sudah memberikan kalian gitu informasi dan juga sarana untuk mempermudah kita semua. Baik, terima kasih Mas Rio dan juga Mas Hilman sudah banyak banget nih memberikan informasi untuk saya terutama dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan akhir kata saya Viva Manca pamit undur diri, sampai jumpa di Berendo selanjutnya.